Untuk sahabatku semuanya dimanapun sahabatku berada, Bang Gus telah melakukan pruning setelah petik buah tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah ini kawan, setelah Bang Gus lakukan pruning tanggal 21 Maret. Nah, ternyata ini bunga menyusul dan sangat bongsor dan bagus sekali kawan, bunga-bunganya menyusul. Ini tabu lampot Bang-Gus jambu air yang berusia lumayan tua. Nah ini Bang-Gus lakukan pruning pengurangan. Pembungaannya menyusul sangat bagus. Ada pertanyaan ketika habis fase pembuahan kemudian kita lakukan pruning, itu bisa kita lakukan berapa kali, sekali atau 2 kali agar bunga tetap selalu menyusul. Nah kita sesuaikan dengan tanamannya saja kawan. Nah, kalau kita lakukan pruning sekali kemudian bunga cepat menyusul seperti ini, hendaknya kita jangan melakukan pruning kembali. Jadi yang penting, karena ini musim kemarau, yang penting ini penyiraman air cukup kawan. Mengingat kondisinya di pot seperti ini. Jadi yang penting ini air cukup dan kita tidak perlu melakukan pruning yang kedua kali jika tanaman kita sudah pembungaan seperti ini. Kalau kita lakukan pruning kembali untuk mengurangi daun-daunnya, itu sangat mempengaruhi pembungaannya kawan, bisa rontok. Sebab nanti terjadi proses tidak seimbang, di mana fotosintesis yang diperlukan oleh daun-daun itu tidak ada sama sekali untuk mensuplai ke bunga untuk menjadi buah yang bagus. Jadi biar saja seperti ini. Yang penting sudah bunga dengan bagus seperti ini. Nah kemudian kawan, Bang-Gus akan berikan satu sampling lagi pada tanaman Bang-Gus yang sebelah ini kawan. Nah ini juga Bang-Gus lakukan pruning pada hari yang sama dengan yang sebelah ini kawan. Tetapi sampai saat ini kawan, ini belum keluar pembungaan. Nah kalau belum keluar pembungaan ini kawan, yang perlu kita lakukan akan terus kita lakukan pemupukan hijau daun, penyiraman lumut air, kemudian kita kontrol sekali-kali dengan NPK 1616. Tetapi juga kita lakukan pruning. Walaupun toh kita lakukan sama, tetapi ini belum ada tanda-tanda pembungaan yang bagus. Jadi pembungaannya baru sedikit sekali kawan. Jadi ketika pembungaannya sedikit sekali kita bisa lakukan ulang. Nah ini pembungaannya. Jadi pembungaannya itu sangat sedikit sekali. Ini pun tekstur ranting Bang-Gus sudah lakukan dari 90 ke menuju 180. Dan beda usia kawan. Kalau ini yang sebelah ini kawan. Yang sebelah ini memang usianya sudah lumayan. Nah kalau ini memang 1 tahun lebih. Kita lakukan pruning kembali untuk memicu agar tanaman ini lebih subur, juga memicu keluarnya pembungaan yang lebih banyak lagi. Tentu saja kita usahakan ranting-ranting
yang menjulur ke atas, karena ini tentu banyak menyerap energi. Nah, kita sisakan ranting-ranting yang kira-kira 90 sampai menuju 180 derajat agar tanaman ini juga tahan di lantai 1 tanpa akar bawahnya itu menyentuh tanah luas. Juga kita sesuaikan perundukan ini sejak dari awal. Jadi tekstur 90 sampai 180 derajat yang bagus terapkan sejak persiapan awal tanaman dari pertumbuhan vegetatif sampai generatif. Akhirnya tanaman kita itu usianya akan sangat lama dan stabil dalam vegetatif dan generatif. Nah, perundukan ini penting. Oleh sebab itu sahabatku, ketika lakukan teknik pruning dengan tujuan agar stabil, juga agar memicu pertumbuhan buah, itu tentu 90 ke 180 kita perhitungkan. Setelah tanggal 21 Maret kawan, Bagus akan berikan ulasannya agar jelas. Nah, ini tumbuh bunga-bunganya itu sangat bagus dan bongsor. Dan kalau sudah kondisinya pembungaan seperti ini, tidak perlu kita lakukan itu pruning ulang, jadi cukup sekali. Tetapi dengan yang kondisi sebelah ini kawan, lama belum keluar bunga, adapun cuma sedikit, kita lakukan pruning ulang kembali, penataan ranting. Terutama harus kita usahakan 90 menuju 180 derajat. Tapi di antara dua tanaman ini sama, jadi yang penting itu air cukup kawan. Jangan sampai pernah kekurangan air. Apalagi kalau bisa kita picu dengan tumbuhan lumut air, itu akan sangat bagus. Juga yang sudah dalam fase pembungaan seperti ini kawan, itu sangat bagus kalau kita picu dengan pupuk kompos, hijau daun atau lumut air. Semoga sharing Bagus ini bermanfaat untuk tanaman tabulan pot yang tanpa sedikit akar bawah itu menyentuh lahan tanah luas. Jadi betul-betul murni tabulan pot. Karena apa kawan, itu banyak kawan Bagus itu kesulitan, jadi untuk mendapatkan tanaman tabulan pot kan ada buahnya, daunnya nggak ada daunnya nggak bisa berbuah. Nah, itu memang perawatan-perawatan yang harus dipersiapkan sejak awal, dari vegetatif, generatif, juga teknik-teknik agar seimbang, tidak terlalu tinggi. Ketika kita lakukan 90 menuju 180 derajat, nah nutrisi-nutrisi untuk menyalurkannya itu sangat ringan kawan. Kalau terlalu tinggi, sedangkan media tanam pot kecil seperti ini nggak seimbang, akhirnya tanaman kita tidak bisa dalam fase-fase yang baik juga seimbang. Baiklah sahabatku, tentu Bagus akan melakukan sharing kembali setelah perkembangan tanaman ini kelanjutannya.
agar sahabatku semuanya bisa jelas, bisa gamblang, dan kita bisa melakukan betul-betul tanaman tabu lampot kita itu bisa berbuah dengan baik. Itu tanpa akar bagian bawah di pot itu harus kita taruh di lahan tanah luas. Kalau kita menaruh pot di lahan tanah luas itu kan lebih baik di tanah saja. Nah, karena kita kadang-kadang juga pernah melakukannya, menaruh pot di lahan tanah luas itu karena mudah supaya tanaman dalam pot kita kalau ada yang untuk membeli dan lain-lain kita mudah untuk mengambilnya. Tapi kalau demi rawatan murni seperti ini kawan, tentu banyak-banyak teknik-teknik yang harus kita lakukan sejak awal agar bertahan bertahun-tahun tanpa kita memicu dengan pupuk kimia. Semoga sharing Bangkus ini bermanfaat untuk sahabatku dimanapun berada. Jika sahabat semuanya menghendaki sharing-sharing konseling, bisa hubungi di nomor WA Bangkus yang telah Bangkus siapkan dalam deskripsi Bangkus. Dan terima kasih atas segala dukungannya kepada channel Bangkus. Banyak kekurangan Bangkus di dalam membuat video, terutama efek suara dan lain-lain. Itu memang maklum, Bangkus itu tidak seperti anak muda yang canggih-canggih. Semoga sahabat semuanya bisa memakluminya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.